Sekarang ni saya dekat Peak Chinatown di Jakarta. Dekat Indonesia ni ada dalam sekitar 7 juta populasi. Menggunakan basa Jawa. Apa ya logate ku akeh wong sing koyo ih jijik ngono koyo lapo sih kon lebih baik nggak ngomong ngono kan. Apa alasanmu kamu pede menggunakan bahasa Jawa di keseharianmu, Jen? Lalu aku isin Mas Bay. Kan aku emang kan lahir brojol sampai brojol lahir maksudnya. Besar ya nang Surabaya. Jadi bahasa sing melekat nang aku ya Surabaya. Iku jadi diri. Mana dulu kok Jawamu ngedok ngono. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, seperti biasanya saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Oke teman-teman ya, Cina di Indonesia itu selain bangga menggunakan bahasa ibunya yaitu bahasa Indonesia, dia juga pede menggunakan bahasa daerah terutama yang ada di Jawa, bahasa Jawa. Nah untuk itu saya akan ajak teman-teman untuk melihat video-video berikut ini. Dan hal ini berbeda dengan Cina di Malaysia. Oke, seperti apa videonya? Sebelum kita berkomentar, kita akan lihat dulu. Sekarang ni saya dekat Peak Chinatown di Jakarta. Dekat Indonesia ni ada dalam sekitar 7 juta populasi Cina Indonesia. Kita 3 hingga 4% lah daripada keseluruhan populasi Indonesia. Uniknya Cina Indonesia ni dia tak sama macam Cina Malaysia tau. Cina Indonesia ni memang sangat diasimilasi dengan Indonesia. Dia ibarat Cina Kelantan. Dekat sini memang orang Cina cakap dalam bahasa Indonesia lah. Ramai juga dalam kalangan mereka ni yang tak tahu bahasa Cina langsung. Mereka ni cakap dalam bahasa Indonesia. Muka memang Cina. Muka memang Cina habis lah macam Cina Malaysia lah. Tapi memang asimilasi dengan penduduk pribumi dekat sini. Kalau dekat luar mereka cakap bahasa Indonesia lah. Tapi dekat rumah mereka boleh cakap dalam bahasa ibunda mereka. Nama mereka pun ada dua tau. Versi Cina ada yang nama versi Indonesia. Ya, beza kan dengan Cina di Malaysia. Sebab konsep yang kita pakai di Malaysia tu integrasi. Tapi di Indonesia dia pakai konsep asimilasi. Kalau korang datang ke Jakarta, korang kena lawat Peak Chinatown ni. Ada yang halal, ada yang tak halal. Ada bahasa Cina banyak, nampak? Tulisan Cina boleh, tak ada masalah. Lagu pun lagu Cina. Tanya lah pada kerajaan Indonesia sebenarnya. Ya, daripada zaman Soekarno tu sebab berjaya mengasimilasikan ke semua penduduk negara mereka tanpa diskriminasi lah. Jadi ini satu perkara yang baik lah. Kenapa ya pede banget Cina-Cina Surabaya di series ini ngomong pakai bahasa Jawa gitu? Medoknya parah. Gue punya juga temen kuliah dari Jawa. Dia Cina dari Jawa gitu. Aduh logatnya kental banget. Cantik padahal tapi kalau gak lagi ngomong. Ya teman-teman, karena ini adalah sebuah pertanyaan, ada tanda tanyanya. Kenapa sih kok pede banget pakai bahasa Jawa gitu? Tanda tanya kan dia itu tadi. Ya kurang lebih gitulah kalimatnya. Ini saya pengen untuk menjawab. Kenapa kok kami itu yang di daerah ya itu ya pede-pede aja menggunakan bahasa daerah kami gitu kan. Ya untuk yang satu ini mungkin saya nggak akan menjawab sendirian. Saya punya ide sebenarnya untuk menelepon kawan saya si Indra Pramujito atau Itol. Dia memerankan karakter Ricky. Dan juga nanti saya akan mencoba untuk menelepon Siska yang diperankan oleh Jennifer Lawrence. Itol. Wah ini gak diangkat itu nyambut gawe kok. Halo Tol. Hai. Lagi apa kon? Biasa kayak lagu. Asem kayak lagu rek. Musisi raimu yo. Iya, Mas Bay. Apa rek? Gak tau, aku rapi takon langsung yo. Iki quick question ya, quick question. Kenapa awakmu? Hah? Iki apa kuis iki? Gak, istilah jawaban iki quick question. Kenapa kok awakmu iku pede menggunakan bahasa Jawa? Jawa Timuran ini ya. Ono sing takon sih, kenapa kok pede banget gitu loh, padahal kan medoknya kelihatan banget kan kayak banget gitu loh, medok banget. Ih. Ini mau tahu banget apa mau tahu aja? Gak tol temenan iki aku gak konten, dangan ayo dang cepet iki aku gak kesuwen ya awakmu. Mari aku telepon Jennifer soalnya ayo dang, apa jawaban? Ya, yo karena Apa? ini Bay. Jawaban singkatnya yo gini. Cina raiku tapi Jawa gedeku yo. Waduh kon niku. Iku jawaban singkat lho. Iya. Aku aja adalah keturunan etnis Tionghoa, tapi aku lahir besar merucut nang Malang, Pak. Terus yo. Basa apa dong? Aku basa Mandarin gak Merucut, gitu, Pak. lahir. Ya basa Jawa lah kita gawe gitu. Dan ya apa ya maksudnya aku itu seneng diomong oleh Jawa nih, malahan lho yo.
Jawa niku berarti aku ngerti budaya, aku ngerti etika, ngerti unggah-ungguh lek wong Jawa. Sip. Karena bahasa itu adalah budaya, aku yo gak sekedar ngerti bahasane tapi yo mencakup semua nih dong harusan. Oke, sip. Ya wis to lek misale kayak ngono ya jawabanmu tak keep engko bakal tak gawe bahan diskusi ya. Sun ya, waktune ya. Aku langsung telepon Jennifer iki soalnya. Yo sun. Ya dia sedang sebelahku Jennifer. Gak mungkin. Oh iya. Seplak ambek bojomu kan. Nek wedi ambek bojone rek. Soalnya kan dia itu kan punya istri. Tapi dia tuh actingnya itu mesra-mesraan mulu. Tapi bojone dhek sangatlah menerima itu lah. Kan acting kan tol ya. Ayo wes yuk. Ayo. Yo. Nyambut gawe ya. Telepon temunya yang lain. Halo Jen. Halo Mas Bay. Ya Jen. Sorry ya aku dadakan telepon. Enggak, aku mau berangkat gereja. Oh iya arep nang gereja. Sorry ya sepurane iki langsung ayo. Oke. Pertanyaan iku ngene Jen. Kenapa kok awakmu iku pede menggunakan basa Jawa? Apa ya logate iku akeh wong sing koyo jijik ngono koyo lapo sih kon lebih baik nggak ngomong ngono kan. Apa alasanmu kamu pede menggunakan bahasa Jawa di keseharianmu, Jen? Aku izin Mas Bay. Kan aku emang kan lahir brojol sampai Brojol lahir maksudnya. Besar ya orang Surabaya. Jadi bahasa yang melekat sama aku ya Surabaya. Itu jadi diriku. Jadi kenapa ya aku harus malu kok jadi diriku dewek kan? Iya benar banget. Terus menurutku ya medok iku bukan satu hal sing kudu ditutupi. Kesannya kok koyo tabu ya pada orang-orang. Padahal iku lho yang nunjukno keagamannya kita sebagai orang Indonesia toh. Iya. Oke, Sun Jen jawabanmu langsung to the point, gak kok itol mang laren ngalor ngidur. Oke. Luar biasa banget ya Ya, jawabannya. jadi langsung iso aku dadi gak jawab dhewe ngono lho, Jan. Misalnya aku ngejawab dhewe kan koyo yo aku atas jawabanku dhewe, tapi kan iki aku mencoba untuk memberikan jawabanmu dan jawaban itu terhadap penonton dan masyarakat luas ya supaya sok dadi bahan diskusi ngono, Jan. Soalnya Jan nek misale ngono ya, Jan. Yuk. Ya. Aku tak dadahi wong gak video call ya. Oke. Jadi seperti itu teman-teman, kalian bisa mendengarkan sendiri dari orang-orangnya langsung bahwa ketika ada yang tanya kenapa kok nggak malu menggunakan bahasa tersebut, padahal kan itu kayak ya itu persepsi orang kan berbeda-beda. Mungkin ada orang yang melihat bahwa oh itu kayak gini, ya udah. Tapi yang jelas jawaban bold dari orang-orangnya langsung adalah mereka lahir dan tumbuh itu di wilayah situ, dan di wilayah situ menggunakan bahasanya itu ya itu. Nah kalau misalnya mereka disuruh untuk tidak menjadi mereka, sekarang gini deh, apakah yang benar itu kayak gimana sih? Apakah semuanya harus ke sana, harus kayak gini bahasa itu kayak? Ya kan semuanya kan punya ciri khas masing-masing lah. Indonesia ini terbentuk dari persatuan banyak sekali suku dan budaya. Saya tidak mau bilang cuman hanya Jawa, tapi banyak sekali. Bener, ada Bali dengan bahasa Bali, ada bahasa Banjar, bahasa Batak, bahasa Minahasa, bahasa banyak sekali, bahasa Sunda, bahasa Madura. Nah kita dipersatukan oleh bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu kita. Namun bahasa daerah kita ya tidak apa-apa, itu adalah kedaerahan kita dan itu jangan hilang, malahan loh ya. Ini pun juga memberikan motivasi terhadap kalian semua saja yang mungkin kuliah di mana di luar kota terus dibilang kamu kok bahasanya kok daerah banget sih, deso gitu. Ya kalau dialek kalian ketika menggunakan bahasa Indonesia masih kental dengan bahasa daerah kalian, ya nggak apa-apa, ya itu ciri khas kalian. Ya ini nanti menjadi bahan diskusi sih. Tapi yang jelas kalau misalnya kami disuruh untuk menjadi yang bukan kami dari lahir loh, kami seperti itu. Tapi kalau misalnya kamu nggak gitu, kamu harus gini. Loh ya, kami dari lahir kayak gitu ya, dan kami besar di sana ya. Nikahan dengan mana dulu kok Jawamu ngedok ngono. Lah ya apa 12 tahun sinau basa Jawa sekolah. Nah, saiki ketemu bakule nang pasar yo omongane basa Jawa. Lah, ya udah dhewe lah. Ketika Cindu, beda Jawa, beda bahasa. Gue baru tahu kalau Jawa Barat sama Jawa Tengah tuh beda bahasanya. Jal, apa? Ini bahasa apa tau? Adus. Nih aku adus ya, tapi papung ya. Tapi aku enggak tahu papung itu apa. Lah, kok bisa tahu? Papung tuh adus ngono loh. Aku enggak tahu, pokoknya adus sih adus. Ya wes bahasa. Apa? Hah? Gak nang omah. Apa? Oh yo? Sumpah? Kon ketok dhewe jalan nang mall sapa? Hah? Duh,
Dia kelas punya gendaan sih. Selingkuh loh dah. Waduh. Terus. Ya apa kelanjutannya. Oh yo, doe apa modelannya? Elek ta ya apa? Bener-bener medok ini. Hah? Kok gelem ya sih lebih elek ngono? Wis, mbok, gak tau wis. Ya, kamu tak video. Mas, Cino Madura itu ono gak sih? Ini loh penjelasannya ya. Cino itu kan suatu ras. Jadi ketika suatu ras digatukno ambek suku dalam konteks iki Madura, pasti ono dan gatuk. Contohnya, Cino Jawa, Cino campuran Jawa. Cino Madura, Cino campuran Madura. Cappuccino, Kapu campuran Cino. Sing gak ono iku lek misale suatu ras digatukno ambek jenis makhluk hidup lain. Misale koyo Cino Chihuahua, nah iku gak ono. Di mana dia tinggal ya. Terus kata Cino lek digabungno ambek kata kerja iku ya iso. Cino ngeyel, Cino nyalek ngeyel. Kabeh kata kerja iso. Soale Cino iku naluriye kerja. Tapi me ono satu kata kerja sing gak iso digabungno ambek kata Cino. Cino mendelik. Nah iku angel. Nah, mentok ngene iki wis. Nah, iki mungkin yo wong iku iso takok sampe koyo ngono karena menurut dia kata Cino iku bias. Dia beranggapan kata Cino iku merupakan bentuk kata sifat. Soalnya sering pas aku hitung-hitungan ambek koncoku, dia omong Cino nemen kon. Kata Cino nang kene merujuk pada kata sifat yang memiliki dua arti, tergantung nadai. Lek nadai biasanya seperti itu. Nemen kon. Iku arti perhitunganmu cepat dan akurat. Tapi lek nadai, wah cuwino nemen kon. Iku artinya cenderung pelit dan merugikan. Bisa juga wong iku takok sampe koyo ngono iku karena menurut dia kata Cino iki merupakan bentuk penjabaran kerja. Soalnya sering nang sekitaranku lek ditakoki, kerjamu apa? Kerjaku melok Cino. Nah, kata Cino nang kene memberikan arti bahwa dia iku kerja nang toko, lek gak nang bengkel, lek gak dadi asisteni Ipman. Aku sering banget dingenekno, Mas sampean seakan yo kait lahir wis Cino. Nah, kata Cino nang kene memiliki arti turunan genetik. Cino iku dudu turunan genetik. Cino iku program member get member. Kebetulan aku kait lahir wis didaftarno ambek EBS-ku. Go. Bener gak sih? Katanya koko Surabaya ku nek ngomong medok. Ya, kasih bro. Lu kalau nyangkem, lu lihat dulu outfit yang gua pakai. Nyangkem. Gak ada medok-medoknya kan? Gini deh, lu lihat dari ujung endas gua sampai ujung sikil gua, mana ada mendoknya sih? Kita kalau nyangkem itu Jakarta abis, alias gaul jedok. Lagian kalian sadar gak sih, kalau Jakarta itu, ya Pulau Jawa, cowok. Ini juga pasangan Jawa Sinai. Kenapa kon? Lu lihat HP ku gak? Lihat ndelok maksudmu. Aduh, jangan sampai hilang rek. Kuwi kok nih? Alah emang selarang ngopo sih? HP ngono tok ae. Lu Sina Jawa Timuran. Wah, HP welek kok ngono 30 juta. Emang tuku ndek endi? Di susu atom iku lho. Hah? Susu? Iya, apa emangnya? Susu itu apa? Kok gak ngerti susu? Oh, ngerti. Apa? Susu sing ben raine gak mblereng kayak raimu iku kan. Bila aku tengok tajuk, mula-mula rasa macam nak marah. Tapi apa yang didedahkan oleh bro daripada Indonesia yang berbangsa Cina ini, aduh, sebenarnya memalukan lah. Jom sama-sama kita tengok dan aku akan buat reaction. Let's go. Izin Stitch kak, jadi aku sama keluarga juga punya pengalaman di Malaysia, especially di kota-kota kecilnya kayak Batu Pahat, Melaka. Nah waktu itu aku inget banget papa, aku sama ceceku lagi mau cari makan. Nah kita jalan-jalan sekeliling hotel. Nah kita ketemu tuh Chinese restaurant, jadi di sana kita mau order. Jadi pelayannya itu kebingungan. Kita order pakai bahasa Indonesia, nggak ngerti, masih wajar lah ya. Jadi kita coba pakai bahasa Melayu. Papaku kan bisa bahasa Melayu, di Indonesia juga banyak yang berbahasa Melayu gitu. Jadi papa order pakai bahasa Melayu, mereka nggak ngerti. Dan baru saya coba order pakai bahasa Inggris, mereka juga nggak ngerti. Jadi papa saya di sana malah heran gitu. Orang di sini maksudnya warga kenegaraannya Malaysia, kan bahasa kebangsaannya kan Melayu, jadi mereka itu nggak bisa sama sekali. Jadi restoran Chinese itu mereka semuanya cuma bisa bahasa Mandarin. Nah setelah jadi yang melayani itu dari sampai yang tua sampai yang muda, semuanya nggak bisa. Bukan kalau yang tua doang nggak bisa gitu, kan masih wajar ya. Ini dari yang kaum muda, kaum tua itu mereka bingung gitu.
Jujur papaku kayak agak marah gitu sih, apa kita gimana ya istilahnya, tidak dianggap di sini atau gimana. Tapi ternyata mereka itu bener-bener nggak bisa, bukan kayak rasis atau apa, enggak. Cuman jadi mereka itu ya semuanya di sana Chinese, perkumpulan Chinese gitu, padahal kebangsaannya Malaysia. FYI, jadi kita cari tahu tuh informasi di sana. Nah ternyata ada kita ketemu warga negara di sana juga, jadi dia ceritain, jadi di sana itu ya kayak gimana ya, mereka sekolahnya semua dari awal tuh Chinese semua gitu, jadi istilahnya jadi kayak perkumpulan Chinese gitu, tapi tidak diwajibkan berbahasa Melayu, jadi di sekolah pun mereka Mandarin. Ya kalau di kita kan sekolah tetap bahasa Indonesia, nggak bisa pilih Mandarin doang gitu. Kalau international school juga ya bahasa Inggris, ada mix bahasa Indonesianya gitu nggak sih? Nah yang di Malaysia ini bukan international school ya, itu lebih ke kayak sekolah negeri di Indonesia. Nah lalu tempat makannya itu bukan kayak spesifik Chinese restaurant satu cafe gitu doang, tapi lebih kayak food court. Jadi satu food court itu nggak ada yang ngeh gitu, kayak kebingungan gitu. Jadi di sana kita harus pakai bahasa Mandarin ya, kita bisa dikit-dikit lah ya, tapi kita lebih prefer bahasa Melayu, bahasa Inggris gitu. Bingung aja sih gitu. Wow, okay. Aku macam mixed reaction sikit, tak tahu nak cakap apa, tak tahu nak fikir apa. By the way, yang bercakap tadi itu adalah orang berbangsa Cina, tapi kerakyatan dia adalah Indonesia. Sebenarnya memalukan lah, memalukan sangat-sangat. Tambah pula dia adalah orang Cina dan dia adalah warga negara Indonesia, tapi tengok cara dia cakap, bahasa Indonesia dia very fluent, tak dengar langsung bunyi dialect ke, bunyi macam pelat-pelat macam nak bunyi ke Mandarin ke Cantonese ke, tak ada langsung. Aku surprise juga bila dengar yang dekat Indonesia. Kita tahu Indonesia pun lebih kurang macam dekat Malaysia, which is dia berbilang kaum, berbilang bangsa, berbilang agama dan sebagainya lah. Tapi bila dia cerita persekolahan ataupun pendidikan dekat sana, semuanya wajib ada bahasa Indonesia. Dia tak ada istilah yang sekolah tu Chinese saja, dia punya silibus apa semua Chinese saja. Memang tak ada. Dan itulah baru betul-betul perpaduan. Sebenarnya benda ni aku dah tahulah berkenaan dengan dekat Malaysia ni memang ada sekolah Cina, sekolah yang memang ajar silibus daripada negara China dekat sana kan, apa semua kan. Kita nak ubah pun, nak komplain pun tak dapat nak buat apa kan, bla 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 kan. Tapi tak adalah sampai aku expect yang tahap dorang ni tak boleh nak berbahasa Melayu, tak boleh nak berbahasa Inggeris tu aku boleh consider lagi. Ni tak boleh nak berbahasa kebangsaan langsung. Ayo, memalukan siut. Serius memalukan. Dan bila benda ni diceritakan pula oleh orang luar, bangsa Cina juga, tapi daripada negara lain, wah, aku marah pun ada, aku malu pun ada. Tapi lebih kepada aku malu lah, sebab video-video aku sebelum ni duk sibuk cerita pasal Malaysia ni, perpaduan Malaysia ni berbilang bangsa, tapi kita semua ni adalah satu Malaysia, bla 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 apa semua kan. Apa korang punya reaction? Oke teman-teman ya, demikian ya bagaimana Cina Indonesia selain bangga menggunakan bahasa ibu yaitu bahasa Indonesia dengan pernyataan orang-orang Cina di Indonesia, dan juga mereka pede menggunakan bahasa daerah di mana mereka tinggal. Seperti dalam video tadi, Cina-Cina khususnya dari Jawa Timur yang pede menggunakan bahasa Jawa. Alasannya sangat masuk akal, sangat bagus sekali, karena dia lahir, dia besar, dia tumbuh di Jawa Timur, di Surabaya, di Malang dan sebagainya, menggunakan bahasa Indonesia dan juga menggunakan bahasa Jawa. Dia tidak gengsi dan justru malah bangga. Dan hal ini berbeda dengan Cina yang ada di Malaysia. Di Malaysia memang masih ada kendala bagi pemerintah Malaysia untuk agar bisa masyarakatnya terutama Cina itu bisa menggunakan bahasa Melayu seluruhnya. Karena apa? Karena di sana ada sekolah namanya vernakuler, di mana ini adalah sekolah Cina dan bahasa pengantarnya itu bahasa Cina. Walaupun ada pelajaran bahasa Melayu, tetapi tidak sepenuhnya digunakan. Oke teman-teman ya, demikian. Bagaimana menurut teman-teman? Dan silakan teman-teman
teman-teman tuliskan pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.